Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Suara Sultan, suara yang berbagi pandangan pribadi terhadap hal-hal yang menjadi perbincangan banyak orang. Saudaraku semuanya, opini di media sosial seringkali tidak terjadi murni karena pendapat publik atau netizen. Seringkali apa yang dibicarakan di media sosial diarahkan, diframing atau digiring oleh orang atau suatu kelompok yang sering kita sebut dengan buzzer. Menurut studi Center for Innovation Policy and Governance, buzzer adalah pendengung seperti lebah. Buzzer merupakan individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan. Namun buzzer dapat bergerak dengan motif tertentu, bisa komersial, bisa juga sukarela. Awalnya istilah buzzer lumrah digunakan oleh korporasi dalam promosi produk. Namun sejak terlibat dalam peristiwa politik, buzzer mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk mempromosikan konten dengan agenda tertentu di media sosial. Buzzer bekerja bukanlah dengan kebenaran, melainkan dengan kecepatan dan kebisingan. Mereka dengan sengaja memproduksi konten hoax, manipulatif, dan dengan menggunakan bahasa emosional untuk mempengaruhi dan mengubah opini publik. Fakta menariknya, studi psikologi komunikasi menunjukkan bahwa otak manusia lebih cepat merespons informasi emosional dibanding informasi rasional. Itulah alasannya mengapa narasi buzzer seringkali memakai atau memancing amarah, sindiran, atau memberikan rasa takut, karena jika tidak hati-hati kita bisa menjadi korban konten mereka sekaligus ikut menyebarkan informasi yang mereka buat. Untuk itu dalam kondisi banyaknya demonstrasi seperti sekarang ini, masa aksi atau orang yang tak ikut aksi sama saja kuat perannya terutama di media sosial. Yang ikut aksi jangan sampai terprovokasi oleh konten hoax yang diproduksi oleh buzzer, dan yang tak ikut aksi jangan sampai membagikan konten dari sumber yang belum tervalidasi kebenarannya. Karena bisa saja itu kita lagi mempromosikan konten yang diproduksi oleh buzzer. Perlu juga diingat, jangan mengomentari akun buzzer dengan marah atau emosi. Karena buzzer hidup dengan reaksi emosional. Mereka memang mencari reaksi emosional. Semakin marah lawannya, semakin besar peluang narasinya viral. Inilah sebabnya terkadang serangan mereka sengaja menyentuh ranah identitas, kepercayaan, atau hal-hal sensitif yang memicu emosi cepat naik. Kemudian kita juga harus mengambil informasi dari sumber yang terpercaya agar terhindar dari manipulatif. Media yang kredibilitasnya sangat baik, misalnya seperti Tempo, Detik News, CNN News, dan media mainstream lainnya, itu cukup layak atau sangat layak kita jadikan sebagai rujukan. Itu pun kita harus baca beritanya secara lengkap. Tak cukup hanya baca judul saja, karena buzzer seringkali memakai berita potongan atau sumber yang tidak jelas kredibilitasnya. Masalahnya banyak orang yang langsung percaya dengan berita dari buzzer karena tidak ingin merasa ketinggalan informasi. Jadi kita biasakan untuk mengambil informasi dari sumber yang mainstream, bukan dari sumber media ekstrim, apalagi hoax dan kebohongan. Kemudian kita juga harus melihat logisnya atau tidak logisnya sebuah informasi dengan melihat info tersebut secara kritis. Terkadang berpikir kritis bukan soal pintar berdebat, tapi soal kemampuan memilih mana yang opini, mana yang fakta. Buzzer seringkali mencampurkan keduanya dalam satu kalimat. Kemampuan mereka dalam beretorika memang di atas rata-rata, sehingga pembaca sulit membedakan. Itulah mengapa
banyak orang yang merasa argumen buzzer masuk akal, padahal itu hanya retorika yang dibalut dengan emosi. Kemudian jangan terjebak dalam framing yang dibangun oleh buzzer. Framing adalah cara mempengaruhi audien atau netizen dalam memahami informasi. Dalam memahami informasi, pilihan kata, gambar, dan sudut pandang yang bisa mengubah persepsi publik. Ada gambar yang sering dipakai dalam menjelaskan bagaimana framing bekerja. Seperti ini gambarnya. Jika kita tidak melihat lengkap, maka berubahlah pandangan kita terhadap kejadian pada gambar ini. Seperti inilah framing bekerja. Makanya kita harus mulai terbiasa membaca berita secara utuh, karena jika hanya potongan atau judul berita saja dari sumber kredibel pun bisa tersesatkan jika telah diframing oleh pihak tertentu. Karena buzzer ahli dalam mengubah arah informasi. Terkadang mereka tidak membantah inti masalah, melainkan memutarbalikkan fokus informasi agar dapat mendapatkan tanggapan yang emosional. Terakhir, kita harus pegang prinsip dalam bermedia sosial atau mencari informasi, bukan mencari tren informasi. Tetaplah berprinsip untuk mengambil berita ataupun informasi dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya. Jika seandainya tren informasi atau algoritma medsos membicarakan hal-hal yang belum terkonfirmasi kebenarannya, jangan ikut dalam tren tersebut, karena itu bisa saja jadi ulah buzzer yang ingin membuat masyarakat bingung dengan informasi yang sebenarnya atau minimal membiaskan fakta sebenarnya. Demikianlah Suara Sultan kali ini. Mari ambil informasi dari sumber yang terpercaya. Tetap semangat, jaga persatuan, salam semangat perjuangan.